Sekretaris Jenderal PD Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan pihaknya akan tetap meneruskan gugatan Pilpres 2024 lewat Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Hal ini menyusul putusan Mahkamah Konstitusi yang menolak seluruh permohonan gugatan Pilpres yang diajukan oleh pihaknya. Terkait hal itu, politisi Partai Amanat Nasional turut memberikan tanggapannya. Wakil Ketua PAN Yandri Susanto menilai rencana PDIP melanjutkan gugatan Pilpres ke PTUN tidak bisa dilakukan. Selain itu, ia juga menilai rencana tersebut tidak perlu dan tidak ada gunanya. Menurutnya saat ini semua proses sudah selesai dan jelas. Ia menegaskan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024 sudah final dan mengikat. Sebelumnya, PDIP berencana melanjutkan gugatan sengketa hasil Pilpres 2024 ini ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Rencana itu tercantum dalam poin keempat dari 5 poin sikap PDIP menyikapi putusan PHPU Pilpres 2024. Hal itu diungkap oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam Rakornas Persiapan Pilkada di kantor DPP PDIP Menteng, Jakarta Pusat, Senin 22 April. Tidak hanya itu, PDIP bahkan menyebut Mahkamah Konstitusi telah gagal dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi dan benteng demokrasi. Namun PDIP paham bahwa sifat keputusan MK final dan mengikat. PDIP menyatakan menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan sinyal kuat meninggalkan Anies Baswedan usai putusan sengketa hasil Pilpres 2024. Diketahui Mahkamah Konstitusi telah menolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Amin dan Ganjar Mahfud. Dengan demikian, paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Surya Paloh dalam konferensi pers pada Senin 22 April menjelaskan bahwa pihaknya sudah menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Menurutnya, semua pihak baik yang menang dan kalah harus bisa saling menghargai dan menyelesaikan pertikaian usai kontestasi selesai. Menurutnya, salah satu yang dipertahankan Nasdem saat ini ialah menjaga stabilitas nasional. Surya Paloh mengatakan perpecahan menjadi ancaman bangsa yang cukup besar saat ini. Saat ditanya apakah akan merapat ke Prabowo Gibran setelah ini, Surya Paloh memberikan sinyal yang kuat mengakui hal tersebut. Menurutnya apabila ada usulan lain yang lebih baik selain merapat ke pemerintah, maka akan dipertimbangkannya. Namun saat ini yang terbaik menurut Surya Paloh adalah persatuan. Diketahui sebelumnya Nasdem menjadi partai pertama yang mengusung Anies Baswedan sebagai Presiden RI di Pilpres 2024. Selama diusung Nasdem, Anies Baswedan pun tampak mesra dengan partai tersebut. Namun sebelumnya tim pemenangan Anies Muhaimin, Sudirman Said mengakui adanya perpecahan di kubu partai pengusung yang memilih jalan masing-masing usai Pilpres 2024 selesai. Indonesia di masa mendatang disebut berpeluang menjadi poros maritim dunia. Hal itu akan terwujud di bawah kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Demikian disampaikan pengamat maritim Markelus Hakeng Jaya Wibawa pada Selasa 23 April. Menurutnya Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dapat memfokuskan pada pengembangan ekonomi berbasis maritim dan peningkatan konektivitas antar pulau. Ketua Bidang Penataan dan Distribusi Kader Pengurus Pusat Pemuda Katolik itu menjelaskan, Indonesia memegang posisi khas sebagai negara terluas ke-14 dan negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan demikian dapat memberikan keleluasan geografis dan politik untuk berperan kunci dalam dunia maritim. Lebih lanjut, ia berharap pemerintahan mendatang dapat memajukan rakyat Indonesia dalam pemanfaatan potensi maritim yang dimiliki. Menurutnya, saat ini manfaat dari sumber daya dan keunggulan maritim belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Dia mengungkapkan pembangunan infrastruktur menjadi kunci dalam memperkuat potensi maritim Indonesia. Selain itu, dia melanjutkan perlindungan lingkungan laut juga menjadi aspek penting dalam pengelolaan potensi maritim. Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar merespon pernyataan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang akan menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Menurutnya lembaran baru yang diharapkan adalah kerjasama partai politik untuk masa depan bangsa.
Caimin mengatakan PKB dan Nasdem akan bekerja sama dalam semua aspek. Menurutnya Pilkada 2024 menjadi salah satu ruang kerja sama lembaran baru PKB dan Partai Nasdem. Terkait Surya Paloh akan berada di koalisi atau oposisi, Caimin mengaku belum mengetahui. Ia mengatakan sungkan menanyakan hal tersebut kepada Surya Paloh. Hanya saja Caimin menilai saat ini semua partai tengah merenung untuk memutuskan koalisi atau oposisi. Pertama, PKB dan Nasdem akan bekerja sama dalam semua aspek. Tentu lembaran baru yang kita harapkan adalah apapun masa depan bangsa kita ini membutuhkan kerjasama yang sungguh-sungguh dari kekuatan partai-partai politik, baik di legislatif, di lingkup pendidikan politik masyarakat, maupun di ruang-ruang agenda politik nasional. Bisa saja termasuk pilkada, belum tahu di mana pilkada, kita belum bahas, tapi bisa saja pilkada menjadi salah satu ruang kerjasama lembaran baru PKB Nasdem. Dalam hal apakah di eksekutif kita belum membahas, karena itu masing-masing masih memiliki kesempatan untuk merenung. Di dalam atau di luar itu belum ada satu kesimpulan. Sampai titik ini pun saya belum tahu Bang Surya ini mau di dalam apa di luar. Mau nanya itu sungkan, kamu malah nanya. Saya itu mau nanya nggak enak. Ya sudahlah, nanti kita rasakan aja itu. Nah, karena yang saya tangkap dari Bang Surya itu di dalam atau di luar juga belum bisa saya simpulkan. Nah, itu jadi belum tahu, tapi pilkada adalah salah satu agenda kita, tapi belum tahu di mana kita kerjasama. Dan memang seperti kita ketahui bersama, dengan seluruh perjalanan suka dan duka yang telah bersama-sama kami lakukan, nah, kami mensepakati tadi dalam pembicaraan. Nah, ini ada kesepakatan kita, tutup buku lama, buka buku baru. Nah, itu kesepakatan. Semua menyadari betapa kita patut. Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa sepakat menutup buku lama dan membuka lembaran baru. Demikian disampaikan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh setelah menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Nasdem Tower pada Selasa 23 April. Surya mengatakan pertemuan ini sebagai bentuk kerjasama PKB dan Nasdem setelah Pilpres 2024 dinyatakan usai. Meski pemilu sudah selesai, namun perjalanan untuk membangun Indonesia masih panjang. Sementara Caimin mengatakan lembaran baru yang dimaksud yaitu untuk membentuk kerjasama kedua partai di masa depan. Bentuk buku baru yang akan dibuka bisa saja dalam bentuk koalisi dalam pemilihan kepala daerah. Salam sejahtera dan selamat sore bagi kita semuanya, saudara semuanya. Hari ini saya kedatangan sahabat, tamu, plebeian, sekaligus juga bahagian daripada koalisi perubahan, yaitu Bung Caimin, yang memang berkesempatan melakukan kunjungan kortesi dalam rangka silaturahmi, ya, di mana kami tadi telah banyak berbincang satu sama lain. Semuanya kami saling mensemangati, baik dalam kapasitas saya sebagai pucuk pimpinan Partai Nasdem maupun Mas Caimin sebagai pucuk pimpinan Partai PKB. Mensemangati untuk semuanya bisa menerima realitas daripada akhir masa perjuangan bersama yang mengusung pasangan paslon 01, yaitu Bung Anies Baswedan bersama dengan Caimin. Dan memang seperti kita ketahui bersama, dengan seluruh perjalanan suka dan duka yang telah bersama-sama kami lakukan, nah, kami mensepakati tadi dalam pembicaraan. Nah, ini ada kesepakatan kita, tutup buku lama, buka buku baru. Nah, itu kesepakatan. Semua menyadari betapa kita patut mensyukuri dari satu apa yang kita masih bisa alami, peroleh
dalam situasi seperti ini di negeri yang kita cintai ini. Tugas dan tanggung jawab kami bersama, baik PKB maupun Nasdem adalah bagaimana memperkuat sinergisitas di antara dua institusi partai politik ini untuk memperkuat seluruh aspek kehidupan yang kita miliki sebagai satu bangsa. Pemilu sudah selesai, tapi perjalanan untuk membangun negeri ini itu belum selesai. Dan saya pikir kita sepakat semuanya itu. Jadi dalam hal inilah kami juga bersepakat. Pemerintahan baru yang memang dipimpin oleh Mas Prabowo dan Gibran harus bisa mendapatkan apresiasi, kesempatan untuk menjalankan roda administrasi pemerintahan. Tidak otomatis kami sudah memutuskan apakah kami berada dalam pemerintahan itu ataupun juga kami berada di luar pemerintahan itu. Tapi yang pasti konsensus dan kesepakatan pemerintah memerlukan uluran tangan, memerlukan dukungan. Karena situasi dan ancaman yang dihadapkan kepada kita sebagai suatu bangsa pada hari ini bukan ancaman biasa saja. Kita mengalami dan dalam prediksi pemahaman kami akan mengalami lagi berbagai masalah yang cukup kompleks di dalam upaya kita meneruskan jalannya pembangunan di negeri ini. Maka mempertahankan dan tetap menjaga kondisi objektivitas, stabilitas nasional kita itu adalah prioritas utama bagi Nasdem maupun PKB. Jadi inilah yang saya ingin berikan gambaran pada saudara semuanya, dan untuk itulah tentu Caimin ada di sebelah saya hari ini adik saya, dan tempat ini tempatnya Caimin dulu dan sekarang. Jadi boleh saudara tanyakan apa saja. Terima kasih, Caimin. Komisi Pemilihan Umum RI akan menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Wakil Presiden terpilih pada Rabu 24 April besok. KPU turut mengundang Presiden Joko Widodo untuk hadir dalam penetapan pemenang Pilpres 2024. Hal ini disampaikan anggota KPU RI Idam Holik saat ditemui pada Selasa 23 April. Kata Idam, KPU RI juga turut mengundang semua pasangan calon, yakni Anies Muhaimin, Prabowo Gibran, dan Ganjar Mahfud. Selain itu juga para pemimpin partai politik termasuk Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri masuk dalam daftar undangan. Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Bambang Susatyo juga turut diundang oleh KPU. Idam belum mengetahui pasti siapa saja yang terkonfirmasi akan memenuhi undangan tersebut. Lebih lanjut, Idam menjelaskan bahwa dalam helatan besok KPU RI akan menggelar sidang pleno terbuka penetapan perolehan suara sah Pilpres 2024 setelah Mahkamah Konstitusi memutus menolak gugatan sengketa yang diajukan kubu Anies dan Ganjar. Penetapan itu mirip sebagaimana KPU RI melakukan pada 20 Maret lalu melalui keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024 sebelum diajukan gugatan ke MK. Berdasarkan keputusan KPU RI nomor 360 tahun 2024, Ganjar Mahfud mengumpulkan 27.040.878 suara atau sekitar 16,47% dari seluruh suara sah nasional. Pasangan itu tertinggal jauh dari Prabowo Gibran yang memborong 96.214.691 suara atau sekitar 58,58% dari seluruh suara sah nasional. Sementara itu Anies Muhaimin mengantongi 40.971.906 suara atau sekitar 24,95% dari seluruh suara sah nasional. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.